Baik teman-teman, di sini kita akan membahas dua elemen yang menurut saya cukup efektif untuk mendeliver isi dari personal brand blueprint kita tadi ke benak target audiens kita, hingga terbentuk persepsi seperti yang kita inginkan. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang brand communication. Yang mana brand communication ini digunakan untuk menyampaikan promise yang membentuk persepsi audiens. Nah, media yang digunakan untuk menyampaikan pesannya pun bisa apa saja, baik itu online maupun offline, atau mungkin bahkan keduanya. Ingat, ini disesuaikan dengan siapa target audiensnya. Mereka di mana, mereka sukanya lihat konten seperti apa, disesuaikan. Nah, kita akan membahas beberapa hal mengenai brand communication ini agar teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Pertama, lakukan rule of seven, yaitu mengulang sesuatu itu sebanyak 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena banyak orang yang merasa terbiasa, mereka nyaman dan akan menjadi lebih percaya ketika melihat sesuatu itu sebanyak 7 kali. Nah, cara ini cukup efektif. Kita aplikasikan untuk membangun personal branding kita. Di sosial media misalnya. Sadar nggak, kita itu cenderung lebih cepat mengambil keputusan untuk mengiyakan sesuatu ketika kita kenal dengan hal tersebut. Misalnya nih, kamu ngerasa butuh buat website. Lalu kamu ingat ada teman yang kamu kenal baik buka jasa buat website misalnya. Maka pasti bakalan lebih percaya dan lebih nyaman untuk menggunakan jasa dari teman kamu ini dibandingkan browsing lagi di internet. Kenapa begitu? Karena kamu sudah familiar, sudah kenal, makanya percaya. Lalu akan muncul pertanyaan lagi, gimana caranya bangun instant trust? Karena kalau jasa teman yang sudah kenal itu kan wajar, kita udah percaya sama dia. Tapi bisa nggak kita bangun kepercayaan kita terhadap orang baru secara instan? Nah, jawabannya adalah dengan rule of seven tadi. Banyak sekali riset yang sudah membuktikan luar biasanya pengulangan dalam alam bawah sadar seseorang. Oke, setelah rule of seven, kamu juga harus mengetahui rumus selanjutnya dalam brand communication, yaitu one single message. Kalau rule of seven adalah tentang mengulang hal yang sama sebanyak 7 kali, kita juga akan bahas tentang one single message, satu pesan yang sama. Misal, dalam prakteknya, kamu mau ngiklan. Kamu bisa lakukan penayangan satu pesan iklan yang sama kepada orang yang sedikit saja, tetapi sebanyak 7 kali. Daripada menargetkan ke banyak orang tapi cuma sekali pesannya. Nah, dengan begitu pesan kamu bakalan lebih nempel di benak target audiensmu. Lama-kelamaan, tentunya audiens akan jadi lebih percaya sama iklan kamu. Nah, akan muncul pertanyaan lagi. Kalau itu-itu aja yang diulang, takutnya audiens jadi bosen dong. Nah, solusinya kamu juga harus nerapin yang namanya content mapping. Apa itu? Buatlah konten yang bervariasi secara visual, tetapi memiliki pesan yang sama sebanyak 7 kali. Nah, yang paling penting, positioningnya juga harus konsisten. Jangan yang bervariasi itu pesannya, tetapi variasinya secara visual, konsep maupun bentuk dari konten yang teman-teman buat. Misalnya kita berbicara ingin menjual kelas public speaking nih. Kita mengulang sebanyak 7 kali itu bukan hanya hard selling dalam menjual produk atau layanan kita saja sebanyak 7 kali. Itu tentunya akan ngebuat audiens kita menjadi jenuh. Tapi membuat 7 konten yang fokus kepada permasalahan audiensnya. Jadi bukan produk centric tapi customer centric. Coba kamu gali lagi apa yang menjadi permasalahan dari audiens kamu kebanyakannya dan tuangkan dalam konten-konten yang kreatif. Perlu diingat, tugas dari konten adalah menjadi jembatan solusi atas ketakutan audiens, masalahnya, dan kebiasaannya. Inilah yang membuat audiens merasa konten ini relate dan relevan banget dengan dia. Karena yang jadi tujuan kita adalah membantu mencapai mimpinya audiens kita. Elemen selanjutnya yang akan kita bahas adalah visual identity. Teman-teman sadar nggak kalau visual itu bisa membangun persepsi jauh lebih cepat dibandingkan kata-kata? Saking kuatnya visual, kita sering diingatkan untuk tidak menjudge atau menilai orang itu dari tampilan luarnya saja. Saat ngelihat orang yang baru kita kenal, cara paling mudah menilainya adalah dari penampilannya.
Kenapa begitu? Ya, karena otak manusia itu punya mekanisme untuk berpikir seinstan mungkin. Lihat orang pakai baju koko dan sorban, oh ini muslim yang taat. Lihat orang pakai baju lusuh, oh ini kuli bangunan nih. Padahal kan belum tentu. Makanya penting untuk kita menyesuaikan penampilan kita secara visual agar sesuai dengan persona brand blueprint yang udah kita buat tadi. Nah, tentunya agar persepsinya benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya kasih contoh lagi nih. Kamu ke pasar mau cari obat atau jamu tradisional untuk nyembuhin sakit kamu. Nah, misalnya ya, sampai di pasar ketemu dua orang penjual. Yang pertama pakai baju batik dan yang kedua pakai setelan jas. Nah, yang dijualnya sama, yaitu jamu tradisional. Kira-kira kamu lebih nyaman beli dari yang mana? Kalau kamu seperti kebanyakan orang, tentu memilih yang pakai baju batik. Padahal kamu kan belum lihat produk, bahkan belum tahu harganya. Karena rasanya yang pakai baju batik lebih kompeten urusan jamu tradisionalnya. Tapi coba, kalau yang mau kamu beli itu adalah perhiasan atau berlian. Tentu kamu akan langsung membeli ke orang yang pakai jas. Benar gak? Visual adalah cara yang paling efektif dalam mempercepat terbentuknya persepsi. Selain itu, kamu juga harus selalu konsisten untuk tampil dengan visual yang sama di depan audiens agar lebih mudah untuk diingat.